Imam, Bapak Ibu, para sahabat sehat. Ibu-ibu di belakang jelas suaranya, jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, diberikan kepada kita kesempatan kita bisa bertemu dan kita bersama-sama merayakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, ada satu kata dari Khalifatul Rasyidin yang pertama, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik setelah para nabi dan para rasul. Jadi itu siapa? Khalifatul Rasyidin pertama siapa? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, dia berkata sebuah wasiat yang luar biasa. Idza nasahta fala tutilil kalam, fa inna kathratal kalam yudhibu ba'dahu ba'dha. Jelas apa ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, kalau mau berikan nasihat dan wasiat, jangan berlama-lama. Kalau lama, nanti akan dilupa apa yang disampaikan di awal acara. Jadi kita insyaAllah dalam kedudukan kita di majlis ini, kita akan melakukan dan mengamalkan wasiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena sudah malam, saya lihat ada yang sudah langsung dari sekarang mau tidur, ada yang sudah datang, sudah makan, kenyang, mau balik lagi rumahnya, istirahat. Jadi insyaAllah kira-kira sekarang jam 9, insyaAllah 2-3 jam lagi ya. Semangat? Semangat? InsyaAllah tetap semangat sampai terakhir. Lewat setengah jam sudah gak ada orang di masjid. Bismillah. Alhamdulillah ala taufiqihi wa khilal. Laqad kana lakum uswatun hasanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah uswah, guru yang terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengeluarkan kita dari kegelapan ke cahaya iman dan cahaya Islam. Dan itulah cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur, والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmah, yaitu rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, cahaya iman, cahaya taqwa, mengeluarkan kita dari kegelapan. Dan begitu juga syaitan dan iblis tidak pernah akan meninggal kita. Syaitan dan iblis dan jin dan waswas kita yang akan selalu menjauhi kita dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kumpul kita mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Salah satu amalan yang insyaAllah kita akan bahas di malam ini, salah satu ibadah dan sunnah yang diajar oleh Nabi Muhammad
Kata Ibnu Taimiyah, amalan ini kalau hamba Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat menambil bukunya, buku amalan, dan lihat isinya, tidak akan lihat yang lebih baik dari amalan tersebut. Amalan yang mudah sekali, tapi sedikit yang mudah. Dan amalan ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut satu amalan dalam menjaga berbanyaklah lakukan amalan tersebut. Tidak ada. Tidak ada berbanyaklah salat, berbanyaklah puasa, berbanyaklah zakat, berbanyaklah sedekah. Kecuali satu amalan saja. Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak orang yang beriman berbanyaklah mengamalkan amalan tersebut. Amalan apa? Amalan apa? Di dalam Al-Quran tidak ada. Berbanyak salat tidak ada. Tapi kata Ustaz tadi, zikir zikrullah jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat kita, betul sekali, salat itu hal dan ibadah yang paling penting. Kalau salat kita beres, amalan kita beres. Nah, tapi kenapa menjadi zikir yang lebih utama? Karena ada alasan khusus untuk zikir. Zikir ibadah ada waktu khusus, atau ada tempat khusus. Tidak boleh ada orang yang katakan saya mau salat subuh waktu asar, tidak boleh. Dan bukan waktunya, bukan waktunya. Atau ada orang yang mengatakan saya mau salat isya 5 rakaat. Nah, lebih banyak lebih afdal. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Dan ada banyak ibadah yang ada tempat. Apakah boleh dari Bangkalis niatnya berangkat umrah dan haji, berangkat ke Jakarta, keliling ke Monas 7 kali, balik ke Bangkalis, oh sudah umrah. Betul atau tidak? Karena ada tempat khusus yang mana yang dimakan Ka'bah, Masjidil Haram. Ada semua ibadah, berbagai ibadah ada tempat khusus dan ada waktu yang khusus. Kecuali zikir, tidak ada waktu. Kapan saja, di mana saja orang yang beriman berzikir kepada Allah. Dan itulah sifat orang yang beriman. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut di dalam surat Ali Imran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berdiri, duduk maupun berbaring, sering berzikir. Bahkan ibadat kita, ibadah yang paling penting, kalau tidak ada salat, orang muslim yang tidak salat tidak masuk surga. Salat dia tidak beres, tidak, amalan semua tidak beres, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sendiri dari takbiratul ihram sampai selesai semuanya zikir. Mulai takbiratul ihram yang dibaca Allah Akbar, zikir. Masuk baca Al-Quran, zikir. Sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Baca Al-Quran, baca zikir. Ketika rukuk, baca zikir. Ketika gerakan, baca zikir. Macam-macam ibadah kita
hati kita hati yang lembut, hati yang tenang, hati yang ada khusyuk, itu zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan hati mereka akan tenang ketika mereka berzikir, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat yang tadi dibaca, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah, sebagai orang yang harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wal yawmal akhir. Dan apa? Melalui apa? Harapannya apa? Wa dzakarallaha katsiran. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan berzikir itu luar biasa. Kita baca dalam murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang betul-betul cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti ikuti sunnah Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, saya ikuti. Itulah yang namanya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita membacakan atau mengatakan saya cinta Rasulullah, tapi tidak terlihat dalam gerakan kita. Akhlaknya buruk, akhlaknya jelek, tidak baca zikir, tidak salat sunnah, yang sunnah tidak salah, salat bagus saja. Ini bukan namanya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang betul-betul cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam-macam. Ada yang gerakkan, ada yang lafazkan. Yang lebih banyak itu lafaz. Di dalam satu hari kita bisa ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 sunnah. Lebih dari 100 sunnah. Bahkan bisa lebih dari itu. Dan 100 sunnah ini semuanya tidak ada gerakan sama sekali. Hanya saja hanya saja baru bangun tidur ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca 10 ayat terakhir dari Ali Imran. Sunnah 10 ayat terakhir dari Rasulullah biasa dirinya baca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran ketika bangun tidur. Kenapa? Lihat di sini apa? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lil-zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil-imani an aminu bi rabbikum fa-amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Harapan orang yang beriman, harapan mereka alasannya apa? Melalui apa? Ayat yang kedua yaitu yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dengan harapan melalui zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya sering berzikir, karena saya sering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah bebaskan saya dari neraka, ya Allah maafkan saya ahli surga, ya Allah ampunilah dosa saya.
Jangan kata-kata yang berarti apa? Hanya saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al lisanaka ratiban bi dzikrillah." Jadikan mulutmu, lidahmu lembut dalam zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasarnya yang seperti. Dan kalau kita lihat yang surga punya muamalan atau buku, kalau pernah lihat dan membayangkan di dalam buku amalan tersebut isinya semuanya zikir. Silakan mau tidur baca Alhamdulillah dari akhirat, baca nama baca zikir pagi, baca zikir malam, baca zikir sesudah salat, baca zikir ketika masuk ke rumah, ketika keluar dari rumah, ketika masuk ke masjid, keluar dari masjid, dan keluar dari zikir. Itu yang kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi. Kalau mau tahu bagaimana posisi saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah saya termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Apakah saya termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Kata ulama, silakan lihat bagaimana posisimu sama Al-Quran dan sama zikir. Berapa kali kamu berzikir kepada Allah? Berapa kali baca Al-Quran? Berapa kali ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir? Wahada huwa zikrullah jalla wa ala. Kata ulama, kalau tidak ada kecuali satu ayat yang menjelaskan bagaimana utamanya zikir, itu wala zikrullah akbar. Zikir Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang paling besar, yang paling besar dunia, yang paling besar mana yang dibagi ini. Kalimatan dua kata saja kita baca Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi dua kata ini kata-kata yang paling berat di hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Dua kata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bagaimana kalau kita mengumpulkan kata-kata yang lebih baik sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kata sudah kata Al-Quran. Jadi yang pertama baik-baik kata Al-Quran. Apa yang di dalam Al-Quran itu yang lebih baik. Setelahnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 4 kata. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kata ini. Kapan terakhir kita baca ini? Kapan terakhir kita menjadikan wirid? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi harus kita hati-hati. Betul sekali sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini amalan yang lebih mudah, yang termudah. Tapi juga amalan yang bahaya. Kenapa jadi zikir amal yang bahaya? Karena zikir amalan yang lebih mudah setan masuk di dalamnya. Mudah sekali setan masuk. Langsung mulai zikir, mau tasbih, mau istighfar, mau tahlil, mau baca alhamdulillah, mau baca takbir, mau baca zikir pagi, zikir malam, langsung setan datang, langsung
baca berapa dikit saja, setan tidak pernah akan meninggal kita. Khususnya masalah zikir. Setan punya cara, setan cerdas dan punya cara. Setan mencoba menjauhi kita dari zikir. Tidak baca zikir sama sekali. Kalau tidak mampu, apakah setan akan meninggal kita? Tidak. Tetap setan boleh kita berzikir, tapi memperubah zikir kita. Ketika berzikir, kita menghadirkan hati. Ada godaan setan, ada was-was. Ketika baca zikir, tiba-tiba mulai baca zikir fokus, luar biasa. Mau baca istighfar 100 kali. Dan ingat, dia belum ingat dosa-dosa saya. Tiba-tiba selesai 10 kali, 20 kali, setan tidak meninggal. Cara apa cara setan? Menjadi zikir kita zikir yang buruk-buruk. Tiba-tiba baca berubah niat kita. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Tapi menjadi tujuannya apa? Bukan minta ampun. Tujuannya mau selesai 100 saja. Lupa tujuan hakikat. Kita zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita minta ampun. Bukan karena kita mau selesai 100 kali atau 200 kali atau 1000 kali. Itu kenapa saya sesudah salat tadi ketika baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, begitu terlalu lama subhanallah, 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 satu kali biar jelas apa yang kita katakan. Jadi tuntunan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau buruk. Karena termasuk salah satu rukun ibadah yang namanya tumaninah, tenang gerakannya, tenang bacaannya. Tidak boleh kita baca zikir subhanallah dan kita yakin sudah lama sekali, ya Allah saya sudah istiqamah zikir, saya sudah istiqamah salat, saya sudah istiqamah ibadah, tapi tidak merasakan tenang. Masih jiwa saya kosong, tidak merasa apa-apa. Kenapa ya Allah? Padahal saya salat, padahal saya zikir, tapi masih sedih. Kenapa? Karena pasti ada masalah di dalam zikir. Zikir yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ibadah kita, salat kita, bagaimana gerakan kita. Di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu orang ketika mau salat, ada rukun yang namanya i'tidal. Rukun Sami Allahu liman hamidah. I'tidal harus lurus. Selesai i'tidal, silakan sujud. Di zaman sahabat Nabi Muhammad ada satu orang masuk masjid, salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Tidak ada i'tidal. Langsung sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Masih belum berdiri. Alasannya apa? Saya tidak tahu zikir yang dibaca ketika i'tidal. Padahal tidak ada zikir. Apakah langsung saja? Maksudnya salat tarawih. Oh, masya Allah, luar biasa. Kalau kita membahaskan masalah salat tarawih, tidak akan selesai. Banyak salah. Bukan di Indonesia,
Tapi mau berubah salat malam kita menjadi salat yang buruk. Hanya saja kita mau sudah selesai. Padahal selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baca salawat bila. Betul, ada yang namanya salawat bila. Kalau lihat apa isi asal dia waktu mulai dari habaib atau dari sufiya mulai Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad dan jemaah itu Allahumma salli wa sallim alaihi berdiri Allahu Akbar. Alhamdulillah di zaman sekarang mau berubah. Padahal bukan hanya saja Bilal, juga jamaah ikuti. Bilal berkata, Allahumma salli ala jamaah juga ikut. Semua makmum padahal yang kita dengar apa? Allahumma alaih. Tapi apa yang di sini apa? Yang di tengah itu apa? Tak tahu. Saya tak tahu apa itu. Bahaya. Ini pasal syaitan tidak pernah menjauh kita. Kalau tidak bisa syaitan menjauhi kita dari ibadah. Ada orang-orang yang syaitan boleh menjauhi dia dari ibadah. Tidak pernah salat, tidak pernah zikir, tidak pernah. Ini yang hatinya sudah kotor. Tapi ada yang masih istiqamah. Dia kira, oh saya orang istiqamah, saya orang saleh. Tapi kita tahu, kalau syaitan masuk beda. Syaitan mau berubah sikit kita, berubah kita ada sikit, kita akan. Jadi orang yang tadi ketika teman sahabat berumur yang diri kepada Allah dan langsung sujud, ditanya oleh sahabat, berapa lama salatnya seperti ini? Katanya 40 tahun. Dan sahabat 40 tahun tidak pernah salat. 40 tahun tidak ada satu salat yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Quran hukum salah satu salat. Kalau orang awam yang tidak punya ilmu, Islam tidak ada masalah kalau tidak tahu. Jadi sahabat ini tidak menunjukkan orang tersebut. Kenapa? Dia dekat sama sahabat Nabi Muhammad, dekat sama Rasulullah. Tidak pernah mau tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara salat? Bagaimana cara zikir? Masya Allah, kita semangat. Kalau masalah dunia atau alasan dunia, kita langsung tanya gimana cara ini, gimana cara ini. Yang bisa mengumpul harta, yang bisa kerja, tapi masalah salat, alhamdulillah saya salat, sudah cukup. Apakah salat betul atau salat salah? Tidak ini. Masalah masuk mana dia itu? Ya, alhamdulillah, Allah orang yang beriman, bermanfaat kepada Allah. Ya Rasulullah, siapa kita bersama-sama akan belajar satu atau dua amalan. Saya akan sampaikan berapa amalan. Silakan jaga amalan tersebut. Itu yang disuka oleh Syekh Aisyah rahimahullah. Suka kasih amalan. Kalau banyak wasiat, besok sudah lupa. Hadis sudah lupa, tidak hafal. Ayat yang dibaca tidak hafal. Apa yang kita bisa lakukan? Wasiat yang lebih baik yang doa Nabi Muhammad SAW, ilman nafi'ah. Apa artinya ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang mudah dipahami, mudah diamalkan, dan insya Allah mudah masuk surga. Ada dua amalan yang saya mau sampaikan. Yang pertama yang selalu diajak oleh Syekh Aisyah, jangan meninggal baca ayatul kursi sesudah salat maghrib. Jangan meninggal baca ayatul kursi sesudah salat maghrib.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang baca ayatul kursi sesudah salat, tidak ada di antara hamba dan surga kecuali wafat. Apa Allah Subhanahu wa taala yang baca ayatul kursi sesudah salat, tidak ada di antaranya sama surga kecuali wafat. Jadi dijamin masuk surga orang yang baca ayatul kursi sesudah salat. Dijamin masuk surga. Luar biasa. Baca. Bismillah. Oh, bismillah. Dari tadi jelas ibu, silakan. Halo. Baik. Yang pertama baca ayatul kursi sesudah salat. Yang kedua itu ajaran siapa? Tahu atau tidak? Hadis yang sahih di riwayat Bukhari. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ajaran siapa? Baca ayatul kursi sebelum tidur. Baca ayatul kursi sebelum tidur. Fala yazalu 'alaika minallahi hafiz. Akan ada malaikat yang menjaga kita dari syaitan dan akan menselamatkan kita ketika tidur sampai bangun. Akan menjaga jiwa kita karena jiwa kita sudah tidur akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat yang menjaga jiwa kita ketika balik ayatul kursi. Tahu ini ajaran siapa? Hadis yang sahih. Guru kita di hadis ini syaitan. Syaitan. Itu yang dicerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Luar biasa. Abu Hurairah di bulan Ramadan Rasulullah menajak Abu Hurairah menjadi security. Abu Hurairah jadi security. Security apa? Security zakat fitrah Ramadan. Security zakat fitrah Ramadan. Dia menjaga zakat fitrah. Dia orientasi, dia menjaga wisata, turis, security zakat fitrah. Itu Abu Hurairah. Dan ada satu orang setiap malam datang ke Abu Hurairah, mengganggu Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah pusing. Siapa mau apa? Setiap hari nanti mau apa? Sampai curhat sama Rasul. Kenapa datang? Ada apa? Mau apa? Demam Abu Hurairah. Kata orang ini, kalau tidak mau saya mengganggumu, jangan meninggal baca ayatul kursi sebelum tidur. Baca ayatul kursi sebelum tidur. Dia dengar, pernah saya dengar dari Rasulullah. Padahal Abu Hurairah sahabat yang paling banyak riwayat hadis Nabi Muhammad. Jadi banyak hadis. Kalau ada orang berkata Abu Hurairah, Rasulullah berkata ini, Abu Hurairah tahu apakah betul atau salah. Hadis ini baca ayatul kursi sebelum tidur, Abu Hurairah tak pernah dengar. Oh, besok subuh saya balik ke Rasulullah dan tanya apakah kata ini betul atau tidak baca ayatul kursi sebelum tidur. Datang Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kemarin saya ketemu orang dan dia berkata baca ayatul kursi sebelum tidur akan ada malaikat yang menjaga. Apakah betul ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka wa huwa kadhib. Dia jujur padahal orang yang bohong. Fadzalika syaitan, itulah syaitan. Subhanallah. Padahal kita ketika baca ayatul kursi sebelum tidur akan menjaga kita dari syaitan. Hikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ayatul kursi termasuk salah satu ayat yang terlalu di dalam Al-Quran.
Di dalam ayat itu masih tidak ada hukum. Hanya saja memuji atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah la ilaha illa huwa la taqul. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang menjadi ayat yang paling agung. Orang yang tidak tahu, tidak hafal banyak zikir, kata ulama sudah mencukupi kita baca ayatul kursi. Ayatul kursi saja cukup. Saya tidak hafal zikir pagi, saya tidak hafal zikir malam, tidak hafal zikir tidur, tidak hafal zikir bangun, tidak hafal zikir sesudah salat. Semuanya boleh kita baca zikir kita. Bangun tidur baca itu. Zikir pagi, sesudah salat baca itu. Zikir pagi, waktu duha baca itu. Setelah asar waktu malam masuk zikir malam baca itu. Mau tidur baca itu. Yang penting kita dan banyak amalan yang termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala dzikrullahi akbar. Kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling besar. Jadi harus kita menjaga dua hal. Yang pertama al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau zikir. Yang kedua harus bawa adab. Ketika mau zikir silahkan zikir terserah, mau 100, 1000, mau 10, mau 1 kali, tidak ada masalah. Tapi yang penting menghayati hati kita dalam zikir. Kita tahu istighfar yang datang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Di dalam satu hadis Rasulullah mengajak kita baca satu zikir dan 1 kali saja. Itu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu wa a'udzu laka min ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dibaca berapa kali? 1 kali. Jadi di dalam hadis jawabnya berqalaha mu'minan biha. Kalau artinya bisa menghayati, bisa membayangkan apa artinya sayyidul istighfar. Maka terjadi tidak kalau meninggal dunia masuk surga. Baca berapa kali? 1 kali. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baca 1 kali. Lebih baik dari orang yang baca 1000 kali istighfar tapi tidak pernah menghayati istighfar. Setiap hari istiqamah salawat jadi tidak pernah ikuti sunnah Nabi Muhammad. Setiap kali dia baca zuhur dan baca alhamdulillah, takbir, tahlil, tapi tidak pernah merasakan tahlil dan takbir. Orang yang mau sujud, mau rukuk, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, boleh 1 kali. Padahal 1 kali lebih baik dari orang yang baca 3 kali. Dan dari apa? Itulah yang baca benar-benar dan hayatkan hati. Beda sekali. Beda. Dan harus kita hati-hati, jangan menjaga dirinya untuk apa yang dilihat orang dari orang. Takbiratul ihram saya enggak pernah lihat takbiratul ihram yang buruk. Masya Allah, semuanya takbiratul ihram luar biasa. Allah. Itu yang bisa lihat dari orang. Tapi di dalam ada apa? Zikirnya gimana? Baca Al-Quran gimana? Baca zikir gimana? Gak ada yang dengar, gak ada yang tahu. Yang memperbarui niat kita, yang mengatas niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang di dalam hati lebih detik dari amalan yang di dalam dada kita. Amalan yang di dalam hati lebih detik dari amalan yang di dalam dada. Wa inna ar-rajula la yablughu bi niyyatihi ma la yablughu bi 'amalihi. Dan seorang akan sampai di derajat
melalui apa? Niatnya saja. Lebih dari orang yang banyak amal saleh dan mengerjakan banyak salah banyak ibadah, tapi niatnya saja. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga diri sendiri, jaga dirimu dalam membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau baca zikir, ketika mau salat, ketika mau ibadah, jaga adab dan rukun yang namanya rukun tumaninah. Rukun tumaninah itu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita hati yang tenang, yang akan menjadi hati kita orang-orang yang menjadi orang yang khusyuk, mudah dapat khusyuk. Khusyuk itu akan datang tiba-tiba. Tidak ada yang salat, mulai salat, oh jangan baca surah Al-Zalzalah ayat yang ketiga saya akan khusyuk. Tidak. Ayat yang ketiga saya dapat khusyuk. Tak, khusyuk datang tiba-tiba. Tiba-tiba baca, bahasa tenang. Kenapa? Karena baca dengan benar-benar, yang benar, tiba-tiba datang khusyuk. Padahal di zaman sekarang, kalau kita dengar saja, kita bisa dapat khusyuk. Beda kalau kita dengar orang yang baca Al-Quran, tidak pernah khusyuk. Silahkan buka di YouTube, buka di TikTok, dengar satu atau berapa halaman orang yang baca suaranya merdu, baca dengan tajwid, dan kita dengar saja, kita dapat khusyuk. Dengar saja. Bagaimana kalau kita baca benar-benar? Pasti akan dapat khusyuk. Dan khusyuk itu nasihat orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukminun akan telah benar. Kenapa? Karena mereka khusyuk di dalam salat. Dan itu saudara Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, sabaqal mufarridun. Orang mufarridun telah benar, telah di hadapan kita, di depan. Hadis ini Rasulullah sedang safar sama sahabat, sedang safar. Dan Rasulullah berkata, sabaqal mufarridun. Orang mufarridun telah benar. Dan sahabat berkata, lihat depan, siapa yang Rasulullah? Siapa yang di depan? Siapa yang benar? Ya Rasulullah. Pikiran sahabat sedang jalan, yang di depan itulah yang benar. Siapa ya Rasulullah? Qala dzakiruna Allah katsiran wa dzakirat. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maupun laki-laki maupun perempuan, itulah orang yang akan benar di hari kiamat. Barakallahu lana wa lakum, dan mohon maaf kalau pada waktu atau ada salah atau silap kita coba dari masih semangat ibu, semangat lain kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak masalah, banyak alasan. Silakan jangan lupa dengar Al-Quran. Perbanyak dengar Al-Quran. Siapa di HP di rumah buka Al-Quran, dengar Al-Quran. Kalau sudah tidak mampu, ada alasan. Padahal tidak ada alasan. Tapi kalau ada alasan, kalau melahirkan anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak kita menjadi ahli Al-Quran, cucu-cucu kita menjadi ahli Al-Quran. Kalau juga tidak mampu, kita bantu orang ahli Al-Quran menjadi saham dan dicatat oleh malaikat. Orang yang membantu ahli Al-Quran akan dicatat orang ahli Al-Quran. Dan orang ahli Al-Quran mereka lah yang berwarisa Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjadi ahli Al-Quran, ya Rabbal Alamin.